Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau turut bekerja dalam setiap segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu, yang dipanggil menurut rencana-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, memuji menyembah-Mu, meninggikan Engkau. Dalam hadirat-Mu Engkau puaskan kami. Ada kelegaan, ada sukacita yang melimpah, yang mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih. Juga di dalam hadirat-Mu kami sebentar mau buka hati kami. Mari Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, curahkan isi hati-Mu. Apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, supaya kami menangkap, supaya kami mengerti, dan kami berubah, dan kami boleh menggenapi setiap apa yang Engkau rancang di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Oke. Puji Tuhan, selamat pagi ya. Salam. Haleluya. Oke. Ini merupakan seminar pertama untuk tahun 2026. Sesuai dengan tema tahun ini, diawali dari Retnas kemarin, tema besarnya adalah tentang breakthrough. Ya, makanya hari ini saya sengaja pakai kaos ini supaya semuanya ingat, ya, kita pernah Retnas bareng, kita berbicara tentang terobosan. Amin. Ingat slogannya? Breakthrough apa? Sekarang kita ulang 10 kali. Amin. Oke ya? Breakthrough. Belum kompak ya. 1, 2, 3. Breakthrough. Ayo terobos. Oke, puji Tuhan. Ya. Jadi kita tahu ada sesuatu yang harus kita terobos. Nah, kemarin saya ngobrol-ngobrol untuk mempersiapkan tema dalam 1 tahun ini. Memang tema secara ininya, bagian saya ini sebenarnya bagian untuk bicara tentang next ya. Saya punya ini ya. Ya, spiritual breakthrough. Terobosan secara roh. Terobosan secara roh ini merupakan satu permulaan di mana Allah mau melakukan sesuatu dalam kehidupan kita sehingga itu menjadi puncak pemulihan segala sesuatu. Nanti kita akan membahas banyak hal di seminar-seminar berikutnya, breakthrough tentang apa, dan sebagainya. Tapi dasarnya secara spirit, secara roh, kita harus melakukan ada satu semangat untuk kita menerobos lebih dahulu. Paling tidak, ada sesuatu yang sudah berubah di dalam kehidupan kita ini. Terobosan yang pertama adalah perubahan hidup kita. Tuhan mau mengubah kita supaya kita bisa menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, kita harus keluar dari zona nyaman, masuk ke dalam zona iman. Amin. Nah, orang yang selalu ada di daerah zona nyaman, mereka tidak mau untuk berubah. Karena apa? Dia sudah nyaman ada di sini. Ketika ditarik untuk keluar, dia enggan. Karena apa? Sudah menikmati kenyamanan yang ada di sini. Seperti iklannya Ligna ya. Dengan kalau sudah duduk lupa berdiri. Betul ya? Orang kalau sudah punya posisi, betul nggak? Kadang-kadang, aduh, kenapa sih mesti dipindahkan? Kenapa sih mesti selesai? Saudara, di dunia ini nggak ada yang abadi.
semua ada rotasinya, pasti berputar. Tapi kalau kita ada di dalam rencana Allah, perputaran rotasi apapun juga, dimanapun kita berada, Allah selalu punya rencana dalam kehidupan kita. Amin. Jadi bukan perkara enak atau enggak. Tuhan maunya apa? Ditempatkan di mana? Nah, itulah sebabnya kita harus keluar dari zona nyaman ini ke dalam zona iman. Lakukanlah lompatan ilahi atau sebuah terobosan rohani dalam kehidupan kita ini. Nah, pagi hari ini, kalau kita sepakat, kita mau merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah Tuhan, maka nanti Tuhan sendiri yang akan maju di depan kita sebagai penerobos dan menjadikan kita penerobos untuk menggenapi firman-Nya. Amin. Tuhan sendiri yang akan maju dalam kehidupan kita. Oke, kita buka satu ayat lebih dahulu. 1 Samuel 10 ayat 6. Ini ayat yang saya pakai waktu retnas kemarin ya. Kita baca bersama-sama. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ketika roh Tuhan turun, roh Tuhan itu punya sifat, atau Roh Kudus itu punya sifat adalah untuk mengubah sebagai transformer, membuat transformasi dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Orang kadang-kadang berpikir kalau Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran, kita sepertinya menemukan yang hanya di area sekitar solusi hidup saja. Kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Saya kan sakit. Ketika menemukan kebenaran, bilurnya sudah menyembuhkan, saya jadi sembuh. Amin. Ketika kita sedang kekurangan, lalu menemukan kebenaran, dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Wah, saya jadi kaya, keluar dari kemiskinan. Kadang-kadang kita hanya berpikir, dibawa ke seluruh kebenaran, menemukan kebenaran, cuman perkara solusi hidup. Tapi Roh Kudus akan membawa kita supaya kita ketemu sebuah kebenaran sehingga kita mengalami perubahan hidup. Amin. Bedakan. Solusi hidup betul. Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oke, betul. Tapi dia mau Anda berubah. Oleh karena itu, Roh Kudus menuntun supaya Anda tahu ada sebuah kebenaran. Di dalam kebenaran itu, sekarang Anda tahu, aku harus menghidupi kebenaran itu. Ketika Anda menghidupi kebenaran ini, hidupmu berubah. Ketika kita berubah, kita nggak seperti yang dahulu. Kita menjadi berbeda. Makanya di sini dikatakan, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, dan apa? Tetap sama, amin. Halo? Sekali lagi ya. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, dan katakan sama sebelah Anda. Wah, kaget ya. Nah, coba Pak Anton ini ditepuk berubah, jadi kecil gitu, kaget. Itu yang aku doakan. Berubah menjadi manusia lain. Apa artinya manusia lain? Ketika engkau lahir baru, engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Menjadi manusia lain yang berbeda.
punya karakter Kristus, punya hatinya Kristus, betul? Nah, jadi ketika kita berubah, apa yang terjadi, saudara? Tujuan hidupmu juga mengalami perubahan. Ketika engkau menjadi manusia lama, menjadi manusia egosentris, semuanya berpusat pada diri sendiri. Tapi ketika engkau menjadi manusia lain, manusia baru di dalam Kristus, menjadi kristosentris, hidupmu berbeda. Hidup bagi Tuhan. Amin. Di sini apa yang bisa membuat aku senang? Tujuan hidupnya adalah happiness. Amin. Makanya lagunya di sini happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Allah. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Ya, cintaku semakin mendalam. Happy itu ya. Banyak orang hanya cari Tuhan untuk happy. Senang ya rasanya gitu ya. Tapi di sini beda. Tujuan hidup Anda bukan happiness. Tapi apa? Menjadi sempurna. Ku mau sepertimu Yesus. Lagunya beda. Di sini happy, di sini mau disempurnakan. Jalan kesempurnaan apa? Proses penderitaan, bukan happiness. Happiness menurut kacamatanya Tuhan itu beda dengan happiness menurut kacamata dunia. Khotbah di bukit, Yesus bicara tentang ucapan bahagia. Ada kata happy. Tapi bahagia dalam apa? Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang dianiaya. Di sini bilang, itu bahagia apa? Duka cita, dianiaya kok happy, betul? Tapi di sini mengerti, nggak apa-apa. Karena tujuannya bukan kepuasan diri, tapi perubahan. Ketika aku berubah, Tuhan puas. Amin. Ketika keadaan baik, yang puas Anda. Tapi ketika hidupmu berubah, yang puas Tuhan. Cara memuaskan Tuhan itu bukan sekedar kita sukacita. Apa tadi lagunya? Itu memuji Tuhan. Amin. Bentuk ekspresi ucapan syukur Anda. Tapi pujian yang sejati adalah perubahan hidupmu. Ketika engkau berubah, Tuhan suka. Karena itu targetnya Tuhan. Amin. Dia mau kita berubah. Amin. Nah, sekarang setelah kita berubah, kita akan melakukan sesuatu. Karena tujuan kita berbeda. Ayat yang ke-7. Apabila tanda-tanda ini telah terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Nah, apa yang ada di tangan Anda? Coba sekarang angkat tangan semuanya. Genggam tangan Anda. Turunkan. Pegang sebentar. Buka. Apa yang di tanganmu? Sudah ada Pak Yahya. Wah, halo Pak. Kebanyakan di jalan Pak ya. Nah, apa yang di tangan Bapak? Hah?
kosong. Anton, apa yang tangan? Waduh, copotlah cincin Anda. Itu pasti ada bayangan olah itu ya. Oke, Bu Lydia, apa? Kosong. Satu lagi, Bu Christine, apa? Kosong juga. Nah itu mata duitan tuh. Tanggung jawab. Ikut Tuhan itu ada konsekuensinya. Kalau enggak kebablasan dalam kasih karunia. Betul enggak? Kasih karunia itu enak. Menerima kasih karunia itu harus. Tanpa kasih karunia Anda enggak selamat. Anda enggak bisa selamat dengan upayamu sendiri. Harus ditolong oleh Tuhan. Amin. Tapi setelah menerimanya itu, kasih karunia itu harus dikembangkan. Ada tanggung jawabnya. Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih mina, semua itu ada tuntutannya, betul? Ketika Tuhan itu datang, dia tanya, apa yang kuberikan padamu, sekarang bagaimana jadinya? Ketika engkau diselamatkan, itu bukan hanya Anda dibebaskan dari hukuman, tapi dia mau melihat buah dalam kehidupan kita. Kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak menghasilkan. Betul? Kalau Anda nggak berbuah, Anda nggak aman. Kapak tersedia. Kalau sudah dipotong, nasibnya kemana? Go to hell, tetap dibuang. Menjadi orang Kristen nggak berbuah, habis di hadapan Tuhan. Tunggu waktunya saja. Nah, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Tuhan menyertai engkau. Oleh karena itu, tema intinya saya ambil, ya saya kasih tema tentang just do it. Lakukanlah, kerjakan. Banyak orang Kristen menjadi pasukan NATO, not action, talk only. Ya, ngomongnya banyak. Kalau memuji Tuhan sampai ke plafon, nggak sampai ke surga ya. Ya. Khotbahnya pinter, amin. Tapi tindakannya nggak ada, not action. Nah, menjadi orang Kristen itu adalah menjadi pelaku. Mendengar bagus, tapi kalau nggak melakukan, akhirnya parah. Ingat dua pondasi. Orang membangun rumah di atas pasir dan di atas batu. Yang di atas pasir mereka mendengar tapi tidak melakukan. Yang satunya mendengar dan melakukannya. Ketika ada angin, badai, tofan, yang melakukan dia punya kekuatan yang luar biasa. Jangan jadi pasukan NATO. Amin. Nah, kenapa orang Kristen harus bertindak? Beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, itu nggak cukup. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama. Katakan. Bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu imanmu menjadi sempurna. Siapa di sini punya iman? Siapa di sini yang namanya iman? Nggak ada. Tapi semua punya iman? Siapa yang mengerjakan imannya?
Kok Tuhan Yesus? Yang mengerjakan iman siapa? Ya saya. Nah, tapi iman itu munculnya dari, nah ini baru betul. Roma 10:17 katakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tuhan ngomong, Anda tangkep, Anda ngerti. Lalu iman itu supaya sempurna harus bekerja sama dengan action. Harus dikerjakan, harus dilakukan. Amin. Nah, saudara, kalau Anda mendengar dari Tuhan, lalu Anda nangkap, Anda mengerti, lalu Anda melakukannya, sebenarnya Anda bukan bekerja sendiri. Anda sedang bekerja sama bersama dengan Tuhan. Ketika engkau bekerja bersama dengan Tuhan, saya percaya perkara yang besar, perkara yang ajaib, perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa, itulah yang akan kita kerjakan. Amin. Nanti Anda akan melihat terobosan ini dampaknya luar biasa. Jadi bukan hanya sebuah tema atau tentang terobosan yang mempengaruhi emosi kita saja, tapi benar-benar kita mau bergerak untuk menerobos. Ketika kita bersama Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan sendiri juga yang berjalan sebagai penerobos, memimpin kita untuk mengalami terobosan. Jalan bareng Tuhan. Tuhannya di belakang atau di depan? Ayo, Tuhannya di depan atau di belakang? Apa artinya Tuhan di depan dan apa artinya Tuhan di belakang? Siapa ikut siapa, betul? Anda ikut Tuhan atau Tuhan ikut Anda? Teorinya, betul? Faktanya, Tuhan ikut Anda atau Anda ikut Tuhan? Kok Anda ikut Anda gimana? Anda ikut Tuhan atau Tuhan ikut Anda? Teorinya kan kita ikut Tuhan ya. Saya mau ikut Yesus. Wah, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tapi faktanya nggak gitu kan? Tuhan yang Anda seret kemana-mana, men, Tuhan ikut aku. Nah, bukan jadilah kehendakmu, jadilah kehendakku. Tuhan, aku punya mau ini, tolong Tuhan bantu ya, selesain ya. Biarlah urapanmu Tuhan. Untuk apa? Untuk mensukseskan apa yang aku mau. Itu namanya Tuhan ikut Anda. Bukan Anda ikut Tuhan. Kalau orang yang ikut Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Amin. Oh, kebalik. Di bumi seperti di surga. Aku nurut. Iman timbul dari pendengaran. Dengerin dulu apa maunya Tuhan. Ketika engkau tahu apa yang dimau oleh Tuhan, lalu Anda kerjakan apa yang diinginkan Tuhan.
nanti Tuhan sendiri yang berjalan sebagai penerobos, karena dia di depan Anda di belakangnya. Ketika masalah tembok, di Retnas kemarin saya bilang, terobosan itu ibaratnya Anda sedang berdiri di depan tembok, dan Anda pengen untuk meraih apa yang ada di balik tembok itu. Untuk merobohkannya Anda nggak punya kekuatan sedikit pun. Seperti bangsa Israel ketika menghadapi tembok Yeriko. Siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Bukan Yosua. Yang merobohkan Tuhan. Mereka hanya bersorak, ikutin ritmenya Tuhan. Akhirnya tembok itu roboh sendiri. Berjalan dengan Tuhan seperti itu. Tantangannya pasti ada. Hambatannya pasti ada. Tapi Tuhan akan melakukan pergerakan lebih dahulu dan kita hanya ikut ada di situ. Pastikan ketika perang itu dimenangkan, engkau ada di sana. Amin. Kalau engkau tetap menjadi orang yang ya nikmati hadirat Tuhan itu bagus sih, sambil nyanyi, ku ingin tetap, enak ya, menikmati. Nyes gitu ya, nikmati hadirat Allah kan gitu ya. Hadiratmu sungguh indah, wow, lileng muter, enak ya. Tapi ketika disuruh pergi untuk melakukan sesuatu, Tuhan jalan, Anda masih di sini. Ku ingin tetap di sini, gitu ya. Harusnya lagunya beda. Mantan WL jadi masih ingat lagu-lagu lama. Ku mau di sana. Ya, tuh, ketawa. Apa itu? Gimana lagunya? Bukan ku ingin tetap di sana, gitu. Ku mau di sana. Waktu trompet bunyi. Ku mau di sana. Perang dimenangkan. Ku mau di sana. Ketika Tuhan melakukan sesuatu, Anda di tempat itu. Karena Anda pergi, betul? Karena Anda bergerak. Karena Anda berjalan. Just do it. Lakukan. Jangan merasa nggak sanggup. Jangan merasa nggak mampu. Apa yang Anda lakukan? Cuma ikut Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa. Nah, Mika 2 ayat 13. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri, kepala barisan mereka. Amin. Dia yang memimpin, jadi kepala barisan. Siapa itu? Penerobos. Nah, bukan kebetulan. Sini ada yang namanya Perasim. Nah, kata Perasim itu dari mana? Bukan dari Solo, ya. Ternyata nemunya di sini nih, di Alkitab. Amin. 1 Tawarikh 14 ayat 11. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, perhatikan, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Jadi sebelumnya namanya bukan Perasim sebelumnya. Tapi setelah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, tempat itu lalu diubah namanya menjadi Baal Perasim. Pengakuan yang mengalami ini, dia berkata,
Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Saudara, kalau Anda pegang air, kelihatannya lembut ya. Enggak seperti duri atau kayu atau batu yang tajam, itu enggak. Tapi air itu punya kekuatan yang luar biasa. Punya dorongan tekanan yang luar biasa. Allah itu kelihatannya lembut, betul? Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kalau Anda sedang nyanyi seperti itu, membayangkan Allah itu seperti apa? Sesuatu yang lembut itu ya. Tapi dia punya sifat, punya kekuatan yang luar biasa. Ketika tampil sebagai penerobos, Daud mengatakan, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air yang menerobos. Wah, saudara, luar biasa ya. Tapi saudara, untuk mengalami terobosan ini, bagaimana ceritanya? Nah, makanya saya kasih ayatnya. Ayat 14 ya. Maka Daud bertanya kembali kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju mengikuti mereka, tetapi buatlah gerakan melingkar terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang dari arah pohon-pohon keretau. Allah ngajarin Daud tentang strategi perang untuk memenangkan perang. Bagaimana caranya perang? Daud itu punya pengalaman perang, dia panglima perang. Walaupun dia punya skill, tapi dia tetap tanya Tuhan, piye carane? Gimana Tuhan? Banyak orang kadang-kadang dengerin saya khotbah seperti ini mulai, Pak, sekarang kenapa pengajarannya kok jadi lemah begitu ya? Dikit-dikit kok piye Tuhan? Kok nggak kayak yang dulu, babat, habis, terjang, injak, kok nggak begitu lagi? Saudara, belajar sama Tuhan itu cuma dua. Jadi rendah hati dan lemah lembut, amin. Semakin Anda ngotot, menuntut, menjunjung tinggi hak Anda, nggak semakin jadi kayak Yesus. Tuhan ajar kita untuk semakin lemah lembut, nurut dalam segala hal. Walaupun Anda merasa bisa, pernah punya pengalaman di situ, tetap tanya Tuhan. Akhirnya Tuhan bikin strategi buat Daud. Nah, ayat 15. Saat engkau mendengar bunyi derap langkah di pohon-pohon kertau itu, maka keluarlah untuk bertempur, sebab Allah maju berperang di depanmu untuk mengalahkan tentara Filistin. Itu kronologinya. Jadi dia melakukan serangan menurut timingnya Tuhan, menurut caranya tuh, rencananya Tuhan. Tapi saudara, walaupun kita melihat rencana Tuhan itu begitu luar biasa, begitu besar atas hidup kita, rencana Tuhan bisa menjadi gagal karena kita tidak taat dan tidak mau melangkah. Sekali lagi, rencana Tuhan bisa menjadi gagal karena kita tidak taat dan tidak mau melangkah. Saudara, Tuhan pernah gagal enggak? Tuhan pernah gagal enggak? Rencana Tuhan bisa gagal enggak? Kenapa rencana Tuhan gagal? Bukan karena Tuhannya, karena kita tidak mau melakukannya. Nah, sambil contoh, ini orang hebat, namanya Musa. Ya,
Musa pernah melakukan sesuatu yang luar biasa. Keluaran 14:16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Yang membelah laut. Wah. Musa membelah laut. Kenapa laut harus terbelah? Siapa tahu? Kenapa laut harus terbelah? Buat nyebrang. Kenapa Musa dan orang Israel harus menyeberang? Karena dikejar Firaun. Karena rencana Tuhan. Dia harus pindah daerah dari Mesir ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Untuk masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu terhalang oleh laut. Dia harus bisa menembus laut itu. Bagaimana cara menembusnya? Berlayar? Tidak. Berenang? Tidak. Berakit? Tidak. Akhirnya, cara Tuhan yang terbaik. Laut harus dibelah. Mission impossible. Setelah bicara tentang terobosan itu pasti sesuatu yang wow, amin. Kalau Musa sampai naik getek, udah tahu ya, di laut itu, ya biasa-biasa aja, amin. Semua orang ya bisa. Kenapa Firaun itu cuman apa ya, alat saja gitu loh, supaya akhirnya Musa harus terpepet, terpojok dan sebagainya, akhirnya mentok di depan laut. Sampai akhirnya Tuhan punya alasan, laut harus dibelah. Ini bukan kondisi orang frustasi, enggak sebenarnya. Ini dalam skenario Allah. Allah turut bekerja sama. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan segala sesuatu ya. Memakai segala sesuatu. Firaun itu dari awal memang sudah dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk prosesnya Musa itu. Ketika Musa diutus oleh Allah, semak belukar itu, Firaun itu udah trouble-nya juga. Kamu harus menghadap Firaun. Minta izin, betul? Tuhan nggak bilang gini, pergi diam-diam ya gitu ya. Lonong nanti Firaun sama bangsa Mesir itu tak tutup matanya gitu ya. Nggak tahu tahu kamu hilang gitu ya. Kamu harus menghadap. Dan Allah sudah bikin skenario-nya. Ketika Musa menghadap, Firaun nggak rela. 10 tulah, betul? Dikejar. Sampai mentok di laut itu. Ketika dia bingung, tanya Tuhan, gimana Tuhan caranya? Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Kembali ke ayat pertama tadi. Apa yang ada di tanganmu, gunakan. Ketika Musa tunduk, ketika Musa taat, tongkat itu bisa membelah laut. Nah, pengertiannya begini. Terobosan ini akan membawa kita kepada sistem yang baru, kepada mindset yang baru, pola pikir yang baru, cara berpikir yang baru. Dengan kita punya cara berpikir yang baru, kita akan punya satu tindakan yang berbeda juga. Makanya dia harus keluar dari Mesir. Mesir itu adalah gambaran dunia, amin. Tanah yang dijanjikan Tuhan itu adalah kerajaan Allah.
Engkau harus pindah dalam kerajaan ini. Engkau harus keluar dari sistem dunia ini. Lalu kita berubah. Di sini, sekarang kita gunakan sistem yang baru. Sistem kerajaan surga. Di sini Anda bisa berpikir seperti Kristus. Punya hati seperti Kristus. Punya mata seperti Kristus. Punya telinga seperti Kristus. Dan apa yang Anda lakukan, semuanya akan serupa dengan Kristus. Amin. Nah, saudara, Musa menyadari keterbatasannya, dan Tuhan sebenarnya sudah tahu. Tetapi Tuhan memberikan kemampuan untuk melengkapi keterbatasan Musa, dan Tuhan tidak bertanya tentang apa yang tidak ia miliki, tetapi apa yang Musa miliki. Amin. Nah, jadi saudara, kita sering berpikir tentang apa yang tidak kita miliki. Makanya tadi saya bilang, coba angkat tanganmu, turunkan, buka. Apa yang ada di tanganmu? Kosong, nggak ada. Kalau Anda merasa nggak ada, minta dong sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Jangan berpikir sendiri, jangan bertindak sendiri. Pastikan Anda punya sesuatu. Amin. Nah, jadi Musa mau ya melakukan banyak hal seperti ini. Yang kedua, saudara, terobosan akan menghasilkan multiplikasi. Amin. Ini ceritanya cerita klasik nih. 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, bisa dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Luar biasa. Bagaimana prosesnya bisa terjadi sampai di sini? Kenapa mereka sampai bisa makan sekenyang-kenyangnya itu? Modalnya adalah Yohanes 6:9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Modalnya nggak memadai. Hanya 2 ekor ikan, 5 ketul roti, sementara targetnya adalah 5.000 orang. Itu kalau dibagi-bagi kecil pun nggak nendang lu ya, nggak kerasa. Saudara, cara Allah bekerja tidak menunggu kondisi ideal. Justru dalam kekurangan menjadi panggung utama dalam pekerjaannya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Allah tidak terhalang oleh minimnya keterbatasan yang kita miliki. Aku kan nggak bisa. Tuhan bilang, siapa bilang nggak bisa? Aku kan nggak mampu. Siapa bilang kamu nggak mampu? Siapa di sini yang masih merasa nggak bisa untuk berubah? Siapa yang nggak merasa nggak mampu? Kenapa Anda merasa nggak bisa? Kenapa Anda merasa nggak mampu? Kenapa Anda merasa nggak sanggup? Karena Anda selalu mengkalkulasi. Hitungannya, betul? Duit segini, mana cukup ke Jogja? Betul ya? Nah, para murid menghitung ketidakmungkinan. Seorang anak kecil memilih
menyerahkan miliknya. Jadi kalau kalkulasimu sudah enggak masuk akal, enggak mampu, enggak sanggup, mending nyerah sama Tuhan. Aku berharap Yesus Juru Selamat, aku berserah. Kapan Anda mulai berserah? Ketika sudah mentok, ketika sudah babak belur, ketika sudah hancur, ketika sudah habis-habisan. Tuhan, ya udah datang sama Tuhan, adanya sudah begitu, mewek-mewek. Jangan nunggu sampai seperti itu. Mumpung lagi waras, lagi sehat. Orang itu kadang-kadang senangnya menyerahkan sisa kepada Tuhan, betul? Ini Tuhan sisa hidupku. Coba kalau Anda tak kasih sisa, terhina enggak? Saya habis makan, ya, Anton, nih sisa saya itu. Apa-apaan Pak Gideon? Masa nggak bisa beli makan sendiri? Nggak enak ya? Tapi kan kadang-kadang, Tuhan inilah sisa hidupku. Nanti Tuhan, kalau sudah 70 tahun, baru aku serahkan diri kepadamu. Pakai tongkat. Tuhan, pakai aku. Pakai kemana? Tujuh 70 tahun diajak ke Lampung, jatuh ke laut. Betul nggak? Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih bisa, betul? Serahkan diri. Yang menyerahkan diri itu bukan kakek-kakek, tahu nggak ini? Yang kasih ikan ini bukan kakek-kakek. Yang kasih ikan itu anak kecil. Diserahkan hidupnya. Serahkan seluruhnya. Dan di tangan Tuhan Anda lihat, jadi blessing yang luar biasa. Kalau semua di sini mau menyerahkan hidupnya pada Tuhan, tempat ini nggak muat. Satu orang bawa 2 orang aja coba. Bulan depan. Kursi naik semuanya. Halo? Mau bertindak? Awas. Satu anak Allah pergi ke gereja, bawa jiwa. Betul ya? Satu anak Allah ke gereja, bawa jiwa. Jadi berapa orang? 2, gitu ya. Nah, besok minggunya lagi, gitu ya. 2 anak Allah pergi ke gereja, bawa jiwa. Gitu, 4 anak Allah pergi ke gereja, bawa jiwa. 8. Multiplikasi. Buru-buru Pak, mikir mau bawa jiwa. Kesini aja udah ngos-ngosan. Naik gojek, naik ini. Gitu. Kalau saudara punya mau melakukannya, pasti ada jalannya. Nanti RTM itu mau punya bus atau apa kita nggak tahu. Bisa terjadi. Kalau dibutuhkan, ada kebutuhannya, pasti ada solusinya. Kadang-kadang kita belum ada targetnya, belum ada kebutuhannya, sudah berpikir fasilitasnya. Tuhan enggak. Masalahnya muncul dulu.
baru way out-nya muncul. 2 ekor ikan itu baru diserahkan sama 5.000 orang yang ngumpul itu duluan mana? Duluan 5.000 orang itu. Ketika terjadi masalah, Yesus bilang mereka lapar, kasih mereka makan. Way out-nya dari 2 ekor ikan 5 ketur roti itu diubah oleh Tuhan sampai akhirnya bisa terjadi yang luar biasa seperti itu. Amin. Nah, jadi jangan kalkulasi. Ya. Nah, sekarang waktu saya tinggal 2 menit. Bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita? Tuhan bekerja melampaui apa yang ada pada kita. Bahkan bukan berdasarkan apa yang kita miliki. Amin. Nah, kuncinya libatkan Tuhan dalam hidup kita ini. Apa yang disebut keterbatasan, ketidakmampuan Anda itu di dalam Tuhan nanti akan diubah. 1 Korintus 25 1 ayat 25 sampai 29. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia? Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya, perhatikan, jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, saya adalah produk dari bagaimana Tuhan membawa saya untuk mengalami sebuah terobosan. Kalau melihat, sebenarnya nggak mungkin saya bisa sampai ada di level ini. Orang kampung, ya, gak ada koneksi awalnya. Tapi Tuhan bikin gara-gara. Dari Nganjuk pindah ke Solo, dari Solo pindah ke Jakarta. Akhirnya ketemulah masuk ke RTM ini. Lalu Tuhan bawa saya dengan pengalaman-pengalaman yang unik. Tuhan izinkan saya berapa kali melayani di tempat-tempat yang cukup, ya bagi orang mungkin gimana bisa masuk ke situ. Saya pernah pelayanan di Kejaksaan Agung itu sampai 4 bulan, 4 atau 6 bulan, Pak. Ya, itu sebulan sekali di hari Senin pertama. Jatah saya itu 6 kali atau berapa kali saya cukup bahas itu. Sampai orang tanya, kok bisa? Gitu. Saya nggak ngerti, tahu-tahu ada telepon tanya, bisa nggak? Ya bisa aja. Akhirnya nyampe juga ke situ. Di Komdak 2 kali. Ya. Terus Tuhan bawa saya, pengalaman pertama itu saya melayani gantiin seorang direktur, ya, yang diundang khotbah dia nggak bisa. Dia minta saya menggantikan. Akhirnya saya pergi nih ke Wisma Indosemen itu. Nah, di situ kumpullah orang-orang di satu persekutuan namanya Napan Group. Direktur yang diundang ini, dia nggak ngomong sama pengurus sana itu kalau dia nggak bisa. Jadi dikira yang datang dia. Saya datang ke sana. Ketika saya muncul,
Pertama dicegat, siapa kamu? Gitu ya. Kenapa? Saya cuma pakai celana hitam, pakai baju putih, pakai dasi. Saya pikir udah keren ya. Nggak taunya di daerah situ tuh kalau itu model cuma jadi waitress loh. Nganter teh, nganter minuman begitu ya, kayak office boy gitu loh. Aduh gitu ya. Ketika saya masuk ruangan itu lebih kaget lagi. Ternyata yang di dalam semua pakai jas. Jadi itu ibadah eksklusif. Karena yang diundang adalah direktur, yang hadir cuma para direksi dan pak sekretaris saja. Saya masuk loh. Kayak cuma nganter minuman gitu ya. Pengennya balik keluar seperti gitu ya. Kenapa? Kebanteng nih penampilan. Tapi saya menghibur diri. Roh yang ada padamu lebih besar daripada semuanya. Masuk. Nah, aduh, saya nunduk begitu ya. Nunduk gitu, segala macam gitu. Rasanya gak enak. Tapi saya ingat khotbahnya Billy Graham. Billy Graham pernah begini. Dia pernah dicalonkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden, tapi dia nggak mau. Dia berapa kali jadi penasihat presiden di Amerika. Kenapa alasannya? Dia bilang gini, presiden itu adalah hamba dunia. Kedudukan tinggi pun itu semua adalah level dunia. Saya hambanya Allah katanya. Saya lebih tinggi daripada mereka. Dulu saya pikir ini orang sombong banget ya. Tapi perkataan itu terngiang kembali ke telinga saya setelah saya menghadapi kondisi itu. Ketika saya mengalami serangan itu ya, kondisi merasa rendah, merasa nggak layak seperti itu. Saya ingat perkataan itu. Saya adalah hamba Allah. Wah. Dari nunduk gini, akhirnya saya bisa menatap mereka sambil nyanyi. Maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku, yang berada di sekelilingku. Keren. Tadi gitu ya. Saya khotbah. Lalu pulang. Ya sebelum pulang itu disalamin. Makasih Pak, sangat diberkati. Tapi saya langsung kabur lah gitu ya. Karena juga nggak kenal, udah campur aduk lah gitu ya. Cepat selesai kabur lah gitu. Terus akhirnya pulang. Saya pulang naik Volvo, sudah. Yang jendelanya banyak itu loh. Itu aja yang reguler, sudah. Tahu nggak? Tahun-tahun 90 itu tiketnya cuma 250. Yang ekonomi banyak copetnya, tahu? Nah, ya, di situ saya temu. Lalu Roh Kudus bilang ini, kamu tadi ngapain? Ya khotbah. Khotbah di depan siapa? Di depan para orang-orang hebat, orang-orang besar. Kamu siapa? Saya bingung. Karena waktu itu pengertian posisi anak Allah itu belum semantap sekarang. Lalu saya dulu, siapakah aku ini Tuhan? Betul. Tuhan bawa saudara. Jadi yang bodoh bagi dunia ini dipakai oleh Tuhan. Dan saya baru tahu saudara. Sekarang setelah sering diundang ke sana, itu orang-orang saya ngerti siapa direksi itu pernah. Karena pernah saya dipanggil, mereka minta nasihat saya. Saya bilang, urusan kantor dalam itu saya nggak ngerti. Ketika dia ngomong gini-gini ini, saya cuma dengerin, tapi nggak nyambung sama sekali. Kenapa? Urusan begitu saya nggak ngerti sama sekali. Ini orang salah nanya ini ya, gitu ya. Kalau urusan rohani Alkitab bolehlah. Lah urusan bisnis Anda kok nanya sama saya? Tapi lucu, gitu. Ketika dia sudah selesai ngomong tek gitu, saya tuh bilang nih, Pak, gitu, gini, saya tuh ngomong letuk aja gitu. Terus orangnya bilang begini, kok saya nggak pernah mikir begitu ya? Saya bilang, saya juga nggak pernah mikir begitu. Terus dia bilang,
Loh kalau nggak mikir kenapa kok bisa ngomong? Nggak tahu, saya tahu ngomong aja. Hikmat turun di situ. Banyak sekali sudah pengalaman-pengalaman. Tuhan bawa pada terobosan. Jangan takut. Mentalnya harus dibangun. Lakukan sesuatu. Amin. Yuk kita doa yuk. Bapak kami ucap syukur untuk hari ini. Engkau mau buat terobosan bagi kami. Banyak hal yang mungkin menjadi kendala dalam hidup kami karena kami merasa nggak bisa, karena merasa nggak mampu untuk melakukan semuanya. Tapi Engkau yang ada dalam kami, Engkau berfirman, Engkau mendorong kami untuk kami mengerjakannya. Hari ini Tuhan, kami mau just do it. Kami mau melakukan. Walaupun itu mungkin hal yang mustahil sekalipun. Walaupun aku harus membelah laut. Bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau bisa. Ada sesuatu yang sudah Kau taruh di hati kami, dalam hidup kami, dan kami akan kerjakan semuanya. Terima kasih. Dan firman ini boleh mengubah kami, sehingga kami boleh mendapatkan pembaharuan, berubah di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.